Maaf apabila videonya terpotong ya. Kita ulang ke yang tadi, bahwa sekarang tuh kan kita baru persamaan yang ini. Nah, berarti kita melakukan operasi untuk operasional yang persamaan yang belum kita lakukan ini tadi, belum kita operasionalkan. Untuk yang ini berarti kan D plus I omega dikali X sama dengan 0. X ini berlaku untuk persalinan yang di ini dan sini sesuai dengan hukum yang ada di matematika. Berarti bentuk tadi itu bahwa D plus I omega X itu akan sama dengan 0. Sama halnya seperti tadi, kita urai terlebih dahulu dx dt ditambah I omega X sama dengan 0. Kita lakukan perubahan. Kita kurangi kedua ruas dengan min I omega, maka di sini juga min I omega, maka di sini juga min I omega X. X-nya kita pisahkan bahwa dx per X sama dengan min I omega dt. Kita lakukan integrasi, maka ln X sama dengan min I omega T plus ln C. Hingga didapat bahwa ln X min ln C sama dengan min I omega T. Ini sesuai dengan yang tadi, yang sebelumnya juga, bahwa sifat logaritma X per C dengan min I omega T. Kita gunakan sifat logaritma X per C sama dengan min I omega T. Maka didapat bahwa ini untuk C2 ya, karena yang C1 digunakan oleh C yang sebelumnya, persamaan sebelumnya. Nilai 2 maka X sama dengan C2 min I omega T. Ini solusi yang kedua, maka untuk solusi lengkapnya X itu merupakan C1 I omega T ditambah C2 min I omega T. Ini untuk persamaan untuk solusi yang pertama. Nah, sesuai dengan elirisasi ya, bisa halnya bahwa itu kan I omega T itu bisa kita rubah menjadi cos omega T plus I sin omega T. Maka persamaan ini kita rubah juga ke bentuk itu menjadi X sama dengan C1 cos omega T plus I sin omega T, ini yang C1, ditambah C2 cos omega T plus karena ini pangkat yang kedua itu minus, maka di sini itu nanti negatif I sin omega T. Tuh, ini mohon maaf ya, salah penulisan, harusnya negatif. Nah, lihat, kita perhatikan persamaan. Ini tuh C1 kan bisa masuk ke sini dan ke sini kan. Kemudian C2 itu bisa masuk ke sini dan ke sini. Nah, otomatis nanti si C1 ini berimpit dengan cos dan juga sin. Kemudian C2 juga berimpit dengan C cos omega T dan I sin omega T namun negatif. Sehingga persamaan ini bisa kita lebih sederhanakan dengan menggabungkan yang cos bersama cos, yang sin dengan sin. Ini berarti C1 ditambah C2, ini yang cos ya. C1 cos, C1 ditambah C2 cos omega T, 1 ditambah yang sin apa aja, C1 dikurangi C2. C2 kan yang ini negatif untuk C2, sehingga C1 kurangi C2 sin omega T. Ini tetap ada imajiner ya. Nah, dari sini kan kita tahu imajiner itu suatu bilangan yang bebas, yang tidak terbayangkan oleh kita. Sehingga ketika suatu bilangan I itu dikalikan suatu konstanta, di mana konstanta itu nilainya pasti ya, teman-teman. Entah itu 25, 1000, dan lain sebagainya. Cuman di kasus ini itu kan pasti, sehingga persamaan imajiner yang awalnya dari sini itu bisa kita hilangkan. Seperti itu. Jadi untuk solusi umum yang kedua itu C1 tambah C2 cos omega T plus C1 min C2 sin omega T. Ini ya teman-teman. Nah, ingat, ini konstanta, ini konstanta. Kita bisa memisahkan konstanta baru agar dapat lebih menyederhanakan persamaan. Untuk kasus ini misal aja kita jadi A ya. A cos omega T
plus B sin omega T, di mana kasih keterangan bahwa A itu sama dengan C1 plus C2 dan B itu C1 min C2. Ini untuk persamaan yang kedua. Solusi yang kedua cuman sebenarnya memiliki menjembatani dari persamaan 1 dan 2 yang lainnya. Kemudian, untuk selanjutnya, kita bisa rubah lagi persamaan ini ke bentuk ini. Kalau teman-teman ingat, Bu Ika pernah menyampaikan bahwa adobe dari sin omega T plus Pi itu bisa merupakan penjabaran dari hasil dari persamaan ini. Kita ingat ya bahwasanya sin itu kan memiliki sifat sin A plus B itu sifatnya bahwa sin A sin B plus cos A cos B ini dari mana? Ini dari persamaan trigonometri. Nanti teman-teman juga sepertinya udah paham juga tentang trigonometri, maka kita bisa rubah si persamaan ini tuh menjadi adob si ini masih kurung kan sin omega T sin pi plus cos omega T cos pi. Nah, dari sini adobe lagi. Kita perhatikan. Di sini itu ada adobe, di sini sin pi, di sini ada cos pi, ini cos omega T. Di sin pi sama di cos pi itu tidak ada konstanta waktu. Sehingga ini bukan merupakan variabel bebas yang sebelumnya kita cari dan kita berhak untuk mengubahnya ke konstanta yang baru kembali. Misal, kita lakukan dulu ya perkalian dulu karena di sini tuh adobe sin pi sin omega T ditambah adobe cos pi cos omega T. Nah, di sini tuh misalkan konstanta yang seperti sebelumnya ini itu A dan ini itu konstanta B. Maka persamaan dari sebelumnya bisa kita tulis A sin omega T plus B cos omega T. Ini tuh persamaan dari sebelumnya. Nah, bisa dilihat. Jadi nanti ada 3 persamaan yang dapat kita, bukan persamaan, tapi solusi umum untuk dari kasus sebelumnya. Yang pertama itu, yang tadi, yang ini, C1 E I omega T plus C2 E min I omega T. Untuk solusi yang kedua itu bisa berupa ini, A cos omega T plus B sin omega T. Kemudian bisa juga ini, X itu sama dengan A do B sin omega T plus Pi. Kenapa bisa jadi seperti ini? Telah kita buktikan juga bahwa persamaan ini bisa menjadi A sin omega T plus B cos omega T. Persamaan ini sama seperti persamaan ini, cuman hanya membedakannya itu di konstanta umum saja. Tapi kita jangan memandang konstanta umum itu merupakan suatu hal yang harus ada di persamaan. Dan oleh karena itu, kita bisa melakukan pemisalan yang bebas terhadap konstanta itu. Jadi kita anggap bahwasanya konstanta itu ya bebas aja gitu. Tidak terikat apapun dan tidak merubah dari persamaan itu sendiri terkecuali ada kondisi umum dari si pegas itu sendiri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.